Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kemarin. Kita kemarin telah membahas tentang suci pakaian, tempat dan badan berkaitan dengan najis-najis. Selanjutnya ini kemarin berkaitan beberapa jenis najis sudah disinggung. Nah sekarang seandainya nanti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi wa bi fitramin fa ma talaqat hadhihi najasa saubal insani au badanahu au musallahu au ghairiha minan najasa bangarutu batin fiha au fi mulaiha lahir. Jadi famata laqati hadza najasa ing dalem kapan tetemu apa iki najasah bertemu saubal insani ing klambine menungso au badana utawa badane menungso au musallahu utawa tempat salate menungso au ghairiha utawa sakliyane badan saub musalla minan najasati saking jenis najis mangaruto batin sartane sifat teles ya. Belum kering najisnya teles fiha dalam najasah ya. Yang pertama itu jika najis seperti misal air kencing, telek, darah, nanah dan lain sebagainya, ketika jenis najis itu masih basah, belum kering, kemudian mengenai pakaian kita atau badan kita atau tempat sholat kita ataupun mengenai yang lain, misal mengenai piring yang mau kita gunakan untuk makan misal, atau mengenai masker kita mungkin ya, dan najis itu belum kering, maka pertama fa in kana laha ta'mun aw launun aw rihun wajaba ghusluha hatta yazula. Jika ya, kondisi ya, najis yang mengenai hal-hal tadi sifatnya masih basah belum kering ya, kemudian ketika mengenai dia meninggalkan adanya rasa atau bekas warna, delumok mungkin kekuningan atau bagaimana, atau ada baunya misal, ya, maka harus dibasuh. Wajib ghusluha, harus dibasuh hatta yazula, sampai hilang. Ya. Kenapa? Ini nanti kemudian dikelompokkan karena dia masih ngainiyah, masih ada bentuk najisnya, maka harus dibasuh sampai hilang. Ini yang pertama. Lah, apabila jenis najis tadi ya, ini najis yang masih ada rasa atau ada warna atau ada bau, misal datang dari jenis ya kalbi ya. Jadi summa yuzadu fi najasatil kalbi wal khinzir. Kemudian ya, kalau najis yang masih bersifat basah tadi menyentuh badan, pakaian atau tempat sholat atau yang lain ya masih basah, itu najisnya bersumber dari anjing atau dari babi, maka harus dibasuh sampai hilang. Setelah hilang ini ditambah 6 kali lagi. Cuma untuk periode ke yang 6 tambahan ini lebih ringan karena nanti sifatnya tidak seperti yang awal ya. Jadi misal ketika bentuk najisnya sudah hilang ya. Ini misal dari najisnya dari jenis anjing ya. Sudah hilang, satu kali sudah hilang. Dan yang kedua ini tinggal disiram sampai merata, kemudian diperes, ini sudah 1 kali.
terus disiram lagi sampai merata, diperes, ini sudah 2 kali, disiram lagi sampai merata, diperes, ini sudah berikutnya sebagainya. 6 itu nanti kayak gitu, cukup. Yang agak sulit ini yang pertama karena sampai menghilangkan bekas najis tersebut. Untuk yang berikutnya ini ringan. Ini khusus untuk najis dari jenis anjing atau babi dan cabangnya nanti, yang kemudian dalam istilah fikih disebut sebagai najis mughalladah, najis yang berat. Sedangkan selain itu nanti masuk kategori jenis najis mutawassithah, najis sedang, kecuali satu, yaitu najisnya atau najis dari air kencing ya, bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum mengkonsumsi kecuali air susu istri bapak, ASI, kecuali belum mengkonsumsi air susu ibu. Misal, kan sudah misal ya, belum mengkonsumsi, misal dia masih mengkonsumsi air susu ibu, dia kan pernah sakit, kemudian pernah dikasih minum obat. Obat ini beda kaitannya dengan pasukan makanan ya, karena nafkah ini tujuannya yang dimaksud dia baru makan ASI dan belum makan selainnya, ini dalam hal yang untuk menutup kelaparan atau kekosongan perut, sehingga ya, menurut saya memahaminya kalau obat ini tidak termasuk, karena obat ini bukan untuk menutup atau untuk mengatasi lapar ya. Ini yang pertama. Ya, yang pertama itu jika najis itu ya basah, ada warna, ada rupa dan ada bau. Nah, sekarang bagaimana jika najis yang mengenai baju kita atau tubuh kita atau tempat sholat kita atau yang lain? Yang kedua, fa in lam yakun laha ta'mun aw rihun, ya, wa in lam yakun laha ta'mun walaunun warihun, ya. Yang kedua, ini jika najis yang mengenai badan kita atau baju kita atau tempat sholat kita, dan najis itu sudah tidak memiliki rasa, sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya, ya ini yang kedua. Lah kemudian najis yang kayak gini, najis yang mengenai pakaian atau badan atau tempat sholat, ini sudah tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Ini kemudian dalam fikih dikelompokkan dalam kategori najis hukmiyah, yang najis hanya dalam sifat hukum, tapi wujudnya sudah tidak terlihat, tidak ada. Nah, maka jika dalam kategori yang kedua, yaitu najis hukmiyah ini, jika najis hukmiyah itu bersumber awalnya dari najisnya anjing atau babi serta sejenisnya, ya, maka dia dibasuh seperti membasuh najis ngainiyah, yaitu tetap dibasuh 7 kali. Hanya saja untuk kali pertama ini sudah tidak perlu harus menghilangkan rasa atau warna sebagainya, karena itu memang sudah tidak ada, tapi jumlahnya ya tetap dibasuh 7. Ini jika najis hukmiyah dari jenisnya anjing atau babi. Dan ya, baik nanti yang hukmiyah maupun ngainiyah, jika najis itu bersumber dari anjing atau babi dan sejenisnya, dibasuh 7 kali, dan salah satu dari 7 ini dicampur dengan debu. Ya, nah, adapun pencampuran dengan debu ini sebenarnya secara fikih enak. Jadi misal kita sulit untuk mencari air dan debu, mencari debunya sulit, maka cara fikih cukup
misal kita hujan kayak gini, kita akan nanti mudah untuk menemukan air keruh, air butek. Ya, nah, air butek atau air keruh yang misal karena hujan atau sebagainya itu cukup untuk mewakili salah satu basuhan yang harus dicampur dengan debu. Karena apa? Cara fikih itu sama, air yang jernih kemudian dicampur debu juga jadi keruh. Ya air yang keruh juga ada debunya. Sehingga cara fikih sependek yang saya pernah lihat ini jadi untuk satu basuhan yang harus dicampur dengan debu ini cukup kita misal ya hanya mencari air yang keruh. Kalau itu juga sulit ya air jernih dicampur debu loh, itu lebih ya enggak masalah. Ya cara fikih. Ini salah satu dari basuhan najis yang bersumber dari anjing maupun dari babi. Ya, baik yang hukmiyah maupun yang ngainiyah ini ya. Ini. Nah, berkaitan yang kedua tadi yaitu najis ngainiyah. Jika maaf. Untuk yang kedua yaitu berkaitan dengan najis hukmiyah. Najis yang tinggal hukumnya saja, sudah tidak ada warna, tidak ada rasa dan tidak ada bau. Ini ya. Ini berarti hukmiyah ya hukumnya. Jika najis hukmiyah itu adalah najis yang awalnya bersumber bukan dari anjing ataupun babi, maka dalam hal membasuh atau mensucikan secara fikih ini cukup mudah, yaitu cukup disiram ya, sampai merata, ya kemudian diperes, secara fikih sudah suci. Nah, adapun misal harus disabun sebagainya ben bersih itu beda ya, beda bersih dengan suci itu beda. Tapi secara fikih jika pakaian atau yang lain terkena najis hukmiyah, najis yang sudah tidak ada warna, tidak ada rasa dan tidak ada bau, cara fikih untuk mensucikan ini cukup misal ya disiram lalu diperes ini sudah suci ya, sudah suci. Ini resumenya ya. Jadi wa in kana min ghairihima ghasalaha maratan wahidatan. Jadi jika najis hukmiyah itu bukan dari babi maupun anjing, maka cukup dengan membasuh satu kali. Wajibu sabul ma'i alal mutanajjis idza kana al ma'u dunal qulatain. Sekarang berkaitan dengan cara mensucikan. Cara mensucikan jika kita memiliki sarana air yang kira-kira kurang dari 2 kula. Ukuran 2 kula kalau menurut fikih wadah ini sekitar 216 liter. Sedangkan ukuran 2 kula fikih menurut penelitian Dr. Dibi Mustafa Bagho ini sekitar 196 liter. Nah, menurut penelitian Dr. Dibi Mustafa Bagho dengan asumsi bahwa ibarat wadah air itu adalah segi 4, maka panjang 58 cm, lebar 58 cm dan tinggi 58 cm. Sehingga beliau mengasumsikan jumlah sekitar 196 liter. Ini sudah ukuran 2 kula fikih. Nah, apabila air yang kita miliki ini kurang dari ukuran 2 kula fikih atau ukuran tadi, maka apapun yang mau kita sucikan ya, jangan dimasukkan ke air yang kurang dari 2 kula. Kenapa? Kalau dimasukkan nanti menyebabkan air itu ikut najis. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau airnya sedikit, ya kita ciduk, kita tuangkan ke barang yang kena najis yang mau kita bersihkan. Ini kalau airnya kurang dari 2 kula ya. Sehingga situ ya wajibu sabul ma' alal mutanajjis. Kita harus menuangkan air kepada benda yang terkena najis ya. Idza kanal ma'u dunal qulataini.
jika air itu kurang dari ukuran 2 kula, maka airnya dituangkan. Jangan barang yang najis kita masukkan ke air. Kalau kita kemasukan, maka air itu menyebabkan ikut najis. Ini. Fa'in adkholal mutanajis fihi lam yakhur wa tanajjas al-ma' ya mulaqatik. Jadi ketika faida adkholal mutanajis, jadi ketika airnya kurang dari 2 kula, kemudian barang yang terkena najis yang ingin kita sucikan, kok kita masukkan ke air, maka barang itu tidak menjadi suci, bahkan najisnya barang itu menyebabkan air yang kurang dari 2 kula ini ikut najis, terinfeksi oleh najisnya barang tadi ya. Sehingga nantinya kedua-duanya menjadi najis ya. Najis semua. Oke. Wa yajibu istibra. Itu sementara itu ya, berkaitan najis. Adapun berkaitan bagaimana kita mensucikan barang yang terkena najis, sedangkan kita punya sarana air 2 kula atau lebih ya. Ini insya Allah akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Kemudian sementara itu dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya kita untuk talabul ilmi ya, meskipun kondisinya gitu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.